Suatu organisasi memiliki berbagai macam komponen yang berbeda dan saling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan. Perbedaan yang terjadi dalam suatu organisasi seringkali menyebabkan terjadinya ketidakcocokan yang bisa menimbulkan konflik. Konflik dalam organisasi seringkali dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Padahal, tidak semua konflik selalu negatif dan merugikan jika kita bisa ditata dengan baik. Bahkan sangat mungkin akan bisa menguntungkan organisasi. Nah, konflik memang tidak bisa kita hindari, tapi jangan khawatir. Meskipun konflik tidak bisa kita hindari, kita bisa menyiasatinya dengan cara-cara tertentu. Maka dari itu, di video kali ini saya Wahid Mulyana Dan saya Indah Astuti akan mengajak teman-teman untuk membahas teori tentang manajemen konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif. Di dalam buku Manajemen Konflik karya Eko Sudarmanto dan kawan-kawan, Wirawan, Hocker dan Wilmot, kemudian Robbins sepakat bahwa konflik terjadi ketika adanya perbedaan pendapat dan tujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Faktor-faktor utama penyebab konflik. Konflik yang terjadi di dalam organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor manusia dan faktor organisasi. Konflik dapat timbul karena faktor manusia adalah karena pertama, ditimbulkan oleh atasan karena gaya kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, personil yang mempertahankan peraturan organisasi secara kaku. Tiga, adanya ciri-ciri kepribadian individual seperti sikap egois, sikap fanatik, sikap otoriter, dan ciri kepribadian lainnya. Faktor organisasi yang dapat menyebabkan timbulnya konflik antara lain: 1. Persaingan dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya terbatas, maka akan timbul persaingan dalam penggunaannya. Ini merupakan potensi terjadinya konflik antar unit atau departemen dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, perbedaan tujuan antar unit dalam organisasi. Tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Yang ketiga, interdependensi tugas. Konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok, baik itu departemen, divisi, dan lain-lain, dengan kelompok lainnya. Yang keempat, perbedaan nilai dan persepsi. Misalnya, para manajer yang relatif masih muda memiliki persepsi bahwa mereka mendapat tugas yang cukup berat dan rumit jika dibandingkan dengan manajer senior yang mendapatkan tugas lebih ringan dan lebih sederhana. Kemudian yang kelima, kekaburan yurisdiksional. Konflik bisa terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih antara seseorang dengan lainnya. Yang keenam, masalah status dalam organisasi. Konflik dapat terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan bagi unit atau departemen lainnya, hal ini bisa merupakan suatu yang dapat mengancam posisinya dalam status hierarki organisasi. Tingkat konflik. Secara umum, suatu konflik memiliki beberapa tingkatan seperti berikut ini: konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik intragrup, konflik intergrup, konflik interorganisasi, dan konflik intraorganisasi. Mari kita bahas satu persatu. Konflik intrapersonal yaitu konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang, yakni bisa jadi konflik dengan pemikirannya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Misalnya, ketika seseorang dihadapkan pada dua atau lebih pilihan,
dan merasa bimbang atau ragu mana kira-kira yang harus dipilih untuk dilakukan. Kalau konflik intrapersonal, dia hanya menyangkut dirinya sendiri, baik secara perasaan maupun psikologisnya. Kalau konflik interpersonal sudah melibatkan orang lain. Konflik yang terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, sehingga tindakan dan tujuan dari hasil bersama ini akan sangat membantu. Berikutnya yakni konflik intragrup, yaitu konflik antar anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau efektif. Konflik substantif terjadi berdasarkan latar belakang keahlian yang berbeda. Ketika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama. Sedangkan konflik efektif terjadi karena tanggapan emosional terhadap suatu kondisi tertentu. Keempat, ada konflik intergrup, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok. Konflik intergrup ini terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan tujuan, perbedaan pendapat, serta meningkatnya tuntutan akan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok. Kemudian konflik interorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar organisasi. Konflik interorganisasi terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Konflik ini terjadi bergantung pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Tingkat konflik yang terakhir adalah konflik intraorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi yang biasanya meliputi konflik vertikal yang terjadi antara pimpinan dan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Kemudian konflik horizontal. Ini terjadi antar karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Yang ketiga, konflik klinis staff yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Yang terakhir, konflik peran terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran di dalam satu organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengertian dari manajemen konflik itu sendiri. Manajemen konflik tersebut merupakan serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Pendekatan dalam manajemen konflik berorientasi pada proses yang mengarah ke dalam bentuk komunikasi dari para pelaku konflik atau pihak ketiga, dan bagaimana mereka mempengaruhi interpretasi dan kepentingan. Strategi dalam manajemen konflik. Demi untuk memanajemen konflik yang dialami individu, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Menurut De Vito pada tahun 1997, strategi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghindaran dan melawan secara aktif. Penghindaran berkaitan dengan menghindar secara fisik dan nyata, misalnya meninggalkan ruangan. Akan tetapi daripada menghindar dari persoalan, lebih baik berperan aktif pada konflik yang dihadapi. Menjadi pembicara dan pendengar yang aktif dan bertanggung jawab terhadap setiap pemikiran dan perasaan. Yang kedua, memaksa dan berbicara. Kebanyakan remaja perempuan tidak memahami pokok persoalan melainkan memaksa posisinya pada orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Alternatif yang nyata adalah berbicara dan mendengar, keterbukaan, empati, dan sikap positif. Yang ketiga, menyalahkan dan empati. Remaja perempuan juga lebih cenderung menyalahkan orang lain untuk menutupi perilakunya sendiri. Hal ini seperti tidak akan menyelesaikan masalah, akan lebih baik untuk mencoba berempati, memahami cara orang lain menilai sesuatu sebagai sesuatu yang
berbeda. Yang keempat, mendiamkan dan memfasilitasi ekspresi secara terbuka. Salah satu strategi remaja perempuan menghadapi konflik dengan cara mendiamkan orang lain. Cara ini juga tidak menyelesaikan konflik. Pastikan bahwa setiap orang diizinkan mengekspresikan dirinya secara bebas dan terbuka, tanpa ada merasa lebih rendah atau lebih tinggi. Yang kelima, Ganisaking dan fokus pada masa sekarang. Ganisaking merupakan istilah yang berarti menyimpan keluhan-keluhan yang ada sehingga dapat muncul pada waktu yang berbeda. Jika hal itu dilakukan, maka masalah tidak akan dapat selesai. Akan muncul dendam dan perasaan bermusuhan. Fokuslah konflik di sini dan sekarang pada orang yang dimaksud, bukan pada orang lain. Yang keenam, manipulasi dan spontan. Pengiraan konflik terbuka dan berusaha menyembunyikan konflik dengan tetap berperilaku menyenangkan. Namun lebih baik ekspresikan perasaan secara spontan, karena solusi konflik bukan masalah siapa yang kalah dan siapa yang menang, tapi pemahaman dari kedua belah pihak itu sendiri. Yang ketujuh, penerimaan pribadi. Mengekspresikan perasaan positif pada orang lain, melawan di bawah dan di atas ikat pinggang. Membawa konflik pada area di mana lawan bisa memahami dan dapat mengantisipasi. Dan yang kedelapan, argumentatif dan agresif verbal. Yang dimaksud dari hal tersebut yaitu kesediaan menjelaskan secara argumentatif mengenai sudut pandang dalam konflik tanpa harus menyerang harga diri lawan. Munculnya suatu konflik pasti akan memberikan keuntungan di satu pihak dan kerugian di pihak lainnya. Konflik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak pada organisasi. Konflik yang terjadi dapat memberikan dampak berdasarkan manfaatnya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu konflik yang bersifat fungsional yang memberikan dampak positif dan bermanfaat, dan konflik yang bersifat disfungsional yang memberikan dampak negatif dan merugikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dinyatakan bahwa dampak positif yang dirasakan bila terjadi konflik adalah sebagai pembelajaran dalam menyusun sebuah kebijakan untuk mencegah dan menyelesaikannya, sehingga kedepannya dapat meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan. Sedangkan dampak negatif konflik akan menimbulkan kerugian, baik bagi organisasi maupun bagi anggota organisasi, karena setiap konflik yang terjadi akan membutuhkan biaya, perhatian yang besar guna menemukan solusi yang tepat, baik berupa tenaga dan pikiran, dan dapat membuat terhambatnya pekerjaan atau aktivitas kerja sama dalam organisasi. Menurut Sukanto pada tahun 2007 menyatakan bahwa dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya konflik yaitu yang pertama, bertambahnya solidaritas in group, yaitu apabila terjadi pertentangan suatu kelompok dengan kelompok yang lain, maka solidaritas dari kelompok tersebut akan bertambah erat. Yang kedua, hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok, yaitu mengakibatkan pecahnya persatuan dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Dan yang terakhir, akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Demikian teori terkait manajemen konflik yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian walau hanya 1%. Terima kasih, tetap semangat menjalani hari.